Hai, balik lagi di podcast yang tak terlihat. Gue, Empit, akan menceritakan pengalaman gue melihat mereka yang tak terlihat. Oh iya, ini episode pertama gue ya. Jadi maaf nih kalau masih agak-agak culun. Langsung aja ya. Kejadian ini terjadi waktu gue masih kuliah, sekitar beberapa belas tahun yang lalu ya. Karena gue kuliah tuh tahun 2004, dan kejadian ini sekitar tahun 2006 atau 2007, gue lupa. Nah, kalau anak-anak Jatinangor nih pasti tahu sama yang namanya jembatan cincin, dan tahu seberapa seremnya jembatan cincin ini. Dan gue punya kejadian mistis juga di jembatan cincin ini. Jadi waktu itu gue lagi main di kawasan temen gue di Cikuda. Kita mau ke kampus, dan di kampus lagi ada acara malam keakraban. Menuju kampus, kita harus melewati yang namanya jembatan cincin ini. Lewatlah kita. Waktu itu masih sekitar habis maghrib gitu. Jadi kita mikirnya, mungkin belum serem kali ya karena masih habis maghrib. Gue lupa antara sebelum maghrib atau habis maghrib, tapi kayaknya sih sekitar jam 6 sorean gitu deh. Pokoknya belum isya dan belum malam-malam banget gitu. Cuma memang jembatan cincin itu emang udah sepi kalau udah di atas jam 4 atau jam 5 sore. Ya udahlah. Jadi gue jalan dari kawasan temen gue dari Cikuda, berdua sama temen gue ini cowok dua-duanya. Karena kita ke kampus itu mau ada acara, kita mau manggung, jadi kita bawa alat. Gue bawa tahu jurusan, temen-temen gue ada yang bawa gitar, ada yang bawa laptop. Sesampainya kita di depan jembatan cincin, kita masih ketawa-ketawa tuh, ngobrol seru aja gitu. Gak kepikiran ada hal-hal mistis atau apapun. Udah, begitu jalan di pinggir jembatan itu, mau memasuki si jembatan ini, baru beberapa langkah, tiba-tiba gue kayak hilang aja. Jadi gue kayak merem, dan gue hilang aja dari teman-teman gue. Di situ gue teriak-teriak, gue ingat banget, gue teriak-teriak ke teman-teman gue. Gue megang temen gue berdua, kiri kanan cowok. Gue bilang sama mereka, kok gue lihat rame ya di sini? Gue bilang. Terus temen gue bilang, apaan, orang lo merem, gimana caranya lo bisa ngelihat? Terus gue bilang, iya, kenapa gue merem tuh karena gue ngelihat di depan gue tuh rame banget. Lo masa pada gak ngelihat sih? Gue bilang gitu ke teman-teman gue. Mereka bilang, apaan sih Pit? Lo tuh gak lihat apa-apaan. Di depan kita tuh gak ada apa-apaan, gak ada apa-apaan dan sepi. Ini cuma kita bertiga doang, gak ada orang ataupun motor yang lewat di depan kita. Terus makin kenceng gue pegang teman-teman gue ini. Gue bilang sama mereka, enggak, ini tuh rame. Gue lihat ada orang banyak di kiri kanan kita. Gue lihat ada pasar di sini. Gue lihat ada proses jual beli di sini. Ada orang yang jualan kue, ada orang yang jualan kayak mainan-mainan dari bambu gitu. Terus teman-teman gue bilang, nggak ada. Mereka masih meyakinkan gue dan bilang nggak ada. Akhirnya gue tutup mata gue dan gue pegang tangan temen gue ini keras banget. Gue bilang sama mereka, enggak, gue lihat bener di sini ada yang jualan, di sini ada ibu-ibu yang jualan makanan juga, kayak jualan pecel-pecel gitu. Terus gue bilang, dan gue lihat ini jembatan gak ada ujungnya. Gue bilang, yang gue lihat tuh cuma jembatan full panjang, gak ada ujung dari jembatan ini. Padahal seharusnya di ujung jembatan itu ada jalanan biasa yang menuju ke arah kampus gue. Tapi gue bilang sama temen gue, ini gak ada ujungnya jembatan ini.
Dan gue udah mulai histeris ternyata di situ. Itu kondisinya gue masih sadar. Di tengah jembatan itu gue masih sadar. Yang gue lihat ya, sepenglihatan gue itu adalah jembatan. Gue jadi masih di tengah jembatan. Gue teriak-teriak sama mereka sambil gue bilang, gue gak ngelihat lu jangan ninggalin gue dong, lu pada jangan ninggalin gue, karena gue gak ngelihat ada lu di sini. Yang gue lihat cuma ada orang doang di situ. Gue lihat di samping gue tuh ada ibu-ibu jualan kayak makanan gitu, mereka pakai kain Jawa gitu, pakai kain yang dililit gitu. Terus ada yang pakai kayak baju kebaya, tapi kebayanya zaman dulu yang kayak model-model pelajar-pelajar zaman Belanda gitu loh. Terus di kiri gue ada anak-anak kecil pakai kostum baju-baju Belanda, baju-baju sekolah Belanda. Mungkin mereka sekitaran anak-anak SD gitu kali ya. Mereka lagi beli mainan yang terbuat dari bambu itu yang dijual sama bapak-bapak di situ. Nah, bapak-bapak itu mereka pakai kayak tudung gitu di kepalanya. Terus bajunya tuh kayak baju pakai celana pangsi, terus kayak pakai baju baju-baju kayak baju silat-silat gitu loh. Ah, yang jelas dilihat sama gue dan gue langsung merinding. Itu gue lihat ada salah satu penjual cewek, nenek-nenek gitu. Dia masih pakai konde lengkap, kondenya itu lengkap. Dan dia jalan bungkuk di depan hadapan gue persis. Di depan gue persis dia jalan bungkuk. Terus dia kayak mikul bakul gitu. Gue gak tahu itu isinya apa ya bakulnya ya, tapi dia kayak memikul bakul gitu. Dan dia memakai kain Jawa, dan itu tadi kebaya-kebaya yang zaman dulu gitu. Gue teriak kenceng, gue gak ngeliat lu, dan di depan gue nih ada nenek-nenek. Gue bilang, temen gue bilang, enggak Pit, kita nih udah mau nyampe, kita udah ngelewatin dari jembatan. Gue masih denger tuh temen gue ada yang ngomong kayak gitu, cuma suaranya udah sayup-sayup. Terus gue bilang, enggak, ini di depan gue ada nenek-nenek, gue takut banget. Gue udah kayak mau nangis gitu. Terus akhirnya gue mau gak mau tetap jalan, karena gue gak ada pilihan kan. Karena jalan gue ya emang cuma lurus doang. Karena di bawah jembatan cincin itu adalah jurang. Dan itu di bawahnya itu kayak sungai gitu. Jadi lo gak bisa turun ke jembatan cincin itu. Jembatan itu ya emang bener-bener jalan lo untuk melewati jalan selanjutnya. Akhirnya gue masih merem dan gue berusaha untuk mengabaikan si nenek yang gue lewatin itu. Udah, gue terus jalan. Semakin deket lah nenek itu deket gue. Akhirnya kita lewat berpapasan. Dan gue mencium aroma. Aduh, itu wangi banget sih. Kayak bau bunga. Bukan bunga melati ya, kayak bunga Kamboja gitu loh. Kayak bau-bau bunga-bunga yang di kuburan gitu. Itu baunya kencang banget, kecium banget sama gue. Dan gue gak berani ngeliatin muka nenek itu. Karena terakhir yang gue lihat, yang gue masih mau memandang dia itu, dia tersenyum ke arah gue. Tapi senyum nenek-nenek gitu loh, yang meringis kesakitan gitu. Akhirnya gue nunduk terus, gue masih teriak-teriak, tolongin gue gak ngelihat lu, ini gue gak ngelihat jembatan, gue gak ngelihat jalanan, yang gue lihat cuma jembatan doang, tolongin gue bilang. Dan ternyata temen gue bilang, Pit, lu sadar dong, Pit, lu sadar, kita tuh udah nyampe di kampus, kita udah nyampe di depan kampus. Gue masih merem histeris, dan gue masih ngerasa gue masih berada di jembatan itu. Sampai akhirnya gue tersadar, muka gue tuh disiram air sama salah satu kayak kuncen di kampus gue gitu, kayak orang pinter di kampus gue. Jadi muka gue disiram air, kepala gue dibasahin, dari ujung rambut gue itu dibasahin sampai ke muka. Dan entah apa, gue gak paham lagi. Pokoknya mungkin dia baca-bacain gue ayat-ayat Quran gitu. Akhirnya gue melek. Ketika gue melek tuh gue langsung meluk temen gue yang ada di samping gue itu. Gue bilang,
gue ngelihat jembatan, gue nggak ada ngelihat jalanan kampus, gue nggak ada ngelihat kampus kita. Yang gue lihat cuma jembatan, orang rame di kiri kanan gue, pasar, dan juga ada nenek-nenek yang harus gue lewatin itu. Dan nenek-nenek itu serem banget sih. Ya udah, akhirnya gue dibacain doa lagi sama si orang pinter itu. Dan orang pinter itu bilang, ya kamu itu diliatin sama pemandangan yang mungkin orang-orang bisa lihat itu adalah pasar hantu. Percaya gak percaya sih guys, tapi gue bener ngalamin itu. Dan itu serem banget. Ya udah, akhirnya gue dilanjutin lagi, diobatin lagi, didoain lagi biar nanti pulangnya aman-aman aja dan gue bisa melanjutkan kegiatan gue di kampus. Akhirnya udah, gue dibacain doa dan gue ngelanjutin kegiatan gue lagi. Segitu aja ya cerita dari gue. Mohon maaf kalau ceritanya kurang serem atau gimana, tapi nanti tungguin lagi ya episode selanjutnya di podcast yang tak terlihat. Terima kasih.